Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Balam bukan sembarang balam. Balam basarang di rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam. Kolah salam Ustadz masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Serta solawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya mau tanya nih, siapa yang sayang kepada kedua orang tuanya? Amin, saya. Kalau kita sayang kepada kedua orang tua kita, Allah juga akan pasti sayang kepada kita. Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Ibu merupakan perempuan yang luar biasa. Di dalam rahimnya Allah titipkan kita. Dalam kesusahan yang teramat payah, ibu mengandung kita 9 bulan lamanya. Hingga ibu melawan rasa sakit yang luar biasa demi menghadirkan kita ke muka bumi ini. Ibu selalu setia dengan kasih sayangnya. Beliau senantiasa merawat dan menuntun langkah kita hingga menjadi anak yang berguna. Berapapun banyaknya harta yang akan dan bisa kau berikan kepadanya, tidak akan pernah bisa menebus satu tetesan darah dan rasa sakit beliau ketika melahirkan kita. Begitupun seorang ayah. Ayah merupakan sosok seorang pejuang yang tangguh. Dengan tetes peluh keringat dan air mata, beliau rela menukarkan segala waktunya demi menafkahi kita anak-anaknya. Hanya demi kita bisa makan, bisa sekolah, mendapatkan pakaian yang layak dan tempat tinggal yang nyaman. Semua beliau lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dan dengan seluruh cinta yang dimilikinya untuk kita anak-anaknya. Jadi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, maka akan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Man haqa liwalidaini yamutu ala su'il khotimah.
Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka matinya akan su'ul khotimah. Sehebat apapun dirimu, sehebat apapun prestasimu, tapi kalau kau durhaka kepada kedua orang tuamu, hampa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dengan pengharapan yang besar dari kedua orang tua kita. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan mereka. Jadilah anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Demikianlah pidato singkat dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dari saya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Pado baladang kasinggalang, elok baburu katandike, di balik kayu nan babungo. Jika dirantang namuaknya panjang, elok dipunta naknya singke. Singke sakiro kapagono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul islamiyah, tahiyatul mubarakah, tahiyatul al-dinan, wa tahiyatum bihassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Tuan juri yang saya ta'zimi, hadirin yang berbahagia. Kata sebagian orang, masa muda adalah waktu untuk hidup berfoya-foya, masa untuk bersenang-senang. Pemahaman seperti ini sudah terinstal dengan sempurna di benak sebagian remaja. Bahkan ada yang mengatakan, nggak tauran, nggak keren, nggak balapan, nggak maco, nggak eksis, nggak jantan. Mereka mengatakan seperti ini untuk menunjukkan simbol keberanian mereka. Padahal Imam Mustafa Al-Ghayani telah menyampaikan dalam tafsirnya, di tangan pemuda letak masa depan suatu bangsa, dan dalam keberanian mereka lah jayanya suatu bangsa. Bahkan the founding father kita, Bung Karno, pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Akan kugoncangkan dunia. Lalu, bagaimana kita harus terhindar dari kenakalan remaja? Sebagai jawabannya, kenakalan remaja dalam perspektif Islam adalah judul pidato saya pada kesempatan ini. Menurut Islam, faktor utama yang menyebabkan merosotnya moral generasi muda saat ini adalah minimnya akidah serta akhlak para remaja, sehingga mereka mampu menyampingkan yang hak dan mengedepankan yang batil. Langsung uraian coba, jadi singkat-singkat. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa generasi muda saat ini larut dengan kenakalannya, asyik dengan dunianya, dan tidak lagi memperhatikan masa depannya. Bagaimana jadinya jika suatu bangsa dipimpin oleh generasi jelangkung yang hobinya tawuran, yang gemarnya balapan liar, yang berjalan tanpa tujuan,
berbuat tanpa pikiran, dan berpikir tanpa perasaan. Tentu saja kehancuran suatu bangsa sudah dapat dipastikan hadirin. Untuk itu, saya mengajak hadirin semua untuk menanamkan akidah dan akhlak dalam diri kita, supaya menjadi remaja yang tidak ada kenakalan remajanya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Berkelana menuntut ilmu. Seorang manusia biasa yang masih lugu dalam mencari. Dia malu-malu, terkadang menjadi pengekor, tak berani menjadi pelopor. Pendidikan bukan masalah mencari pangkat, bukan pula ajang mencari popularitas. Tapi pendidikan adalah hak yang harus didapat sebagai wadah mengembangkan kemampuan juga kreativitas. Laksana pelita di tengah kegelapan, pendidikan hadir menerangi ruangan. Belajar hal baru setiap waktu. Rasa syukur mengajariku banyak hal. Dari mensyukuri ujian, aku belajar kesabaran. Mensyukuri rasa sakit, aku belajar keikhlasan. Mensyukuri kekurangan, aku belajar kecukupan. Mensyukuri tantangan, aku belajar keberanian dan perjuangan. Mensyukuri kelelahan, aku belajar berinovasi untuk menang. Mensyukuri kegagalan, aku belajar pantang menyerah. Mensyukuri kerumitan, aku belajar ketajaman berpikir. Dari percekcokan, aku belajar memaafkan. Dari kehilangan, aku belajar ketulusan. Pada akhirnya, selalu ada hal baik dalam kejadian apapun saat kita bersyukur.